Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Audrey Teoropun, salah satu mahasiswa Universitas Mulia Rizky Makassar, Fakultas Farmasi Teknologi Rumah Sakit dan Informatika, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang atau seputaran mikrobiologi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kapang dan kamir. Ada juga nanti saya jelaskan jamur yang menguntungkan dan merugikan. Untuk kapang adalah sekelompok mikroba yang tergolong dalam fungi dengan ciri khas memiliki filamen atau miselium. Kapang termasuk mikroba yang penting dalam mikrobiologi pangan karena selain berperan penting dalam industri makanan, kapang juga banyak menjadi penyebab kerusakan pangan. Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan berbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang. Kamir adalah mikroorganisme eukariot yang diklasifikasikan dalam kingdom fungi dengan 1.500 spesies yang telah atau yang dapat dideskripsikan. Untuk jenis-jenis jamur yang menguntungkan, yang pertama itu Rhizopus oligosporus. Jamur ini mengurangi biji kedelai dan membentuk tempe. Yang kedua ada jamur Penicillium notatum. Jamur ini mengurangi sisa-sisa roti dan menghasilkan antibiotik pensilin. Yang ketiga itu ada jamur kuping. Jamur ini mengurangi sisa-sisa tanaman yang mati. Yang keempat itu ada jamur Neurospora cytophila. Jamur ini digunakan untuk fermentasi kedelai menjadi oncom. Yang kelima ada jamur Penicillium roqueforti. Jamur ini melakukan fermentasi pada susu menjadi keju. Oke, lanjut jenis-jenis jamur yang merugikan. Yang pertama itu ada Candida albicans. Jamur ini yang menyerang organ kelamin wanita dan menyebabkan keputihan. Yang kedua itu ada Puccinia graminis. Jamur ini penyebab penyakit karat batang pada tanaman serealia seperti pada gandum. Yang ketiga jamur Endothia parasicita. Jamur ini penyebab penyakit hawar yang menyerang tanaman chestnut atau kastin. Yang keempat itu ada jamur Aspergillus fumigatus. Jamur ini menyebabkan infeksi pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Yang kelima ada jamur Clavicaps purpurea atau jamur ergot. Jamur ini menyerang bunga dari tanaman serealia seperti gandum. Bila dikonsumsi menyebabkan penyakit ergotisme yang ditandai dengan halusinasi. Itu adalah materi singkat tentang kamir dan kapang. Dan saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu penularan infeksi. Untuk penularan infeksi yang pertama, penularan melalui kontak langsung. Pada penyakit mumps biasanya menyerang organ kelenjar di dalam tubuh, terutama kelenjar liur. Gejala mumps biasanya sangat ringan dan terlihat seperti infeksi flu biasa. Mumps ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama itu lewat kontak langsung dengan droplet penderita saat bersin atau batuk.
Penyakit mumps ini adalah salah satu jenis penyakit yang penularan penyakitnya itu melalui kontak langsung. Yang kedua itu ada penularan penyakit infeksi lewat facial oral atau lewat mulut. Contoh penyakitnya itu herpes. Infeksi herpes simplex virus atau HVS dapat berupa kelainan pada daerah orolabial atau herpes orolabialis serta daerah genital dan sekitarnya atau herpes genitalis dengan gejala khas berupa adanya vesikel sekelompok di atas makula eritamosa. HVS merupakan salah satu infeksi menular seksual yang paling sering menjadi masalah karena sukar disembuhkan. Yang ketiga ada penularan infeksi melalui udara. Contohnya sekarang itu virus yang sedang naik daun atau virus yang sedang trending itu adalah virus corona. Virus corona bisa bertahan di udara sedikit lebih lama ketika melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol seperti terjadi di fasilitas perawatan medis. Namun yang patut diperhatikan dari pernyataan ini adalah perbedaan aerosol dan airborne. Airborne berarti suatu penyakit bisa lewat udara. Oke, lanjut, ada infeksi melalui hewan. Contoh penyakitnya itu adalah penyakit Lyme. Penyakit Lyme adalah infeksi ganas yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan bisa menyebabkan kelumpuhan, ensefalitas, dan meningitis. Kondisi ini disebabkan oleh gigitan kutu yang biasanya hidup pada hewan seperti tikus, burung, dan rusa. Yang kelima ada penularan melalui air. Yang pertama, penularan melalui air adalah penyakit infeksi akibat inhalasi kuman gram negatif yang terutama menghinggapi anak-anak kecil, tetapi orang dewasa juga bisa mengidapinya. Masa inkubasi 7-10 hari. Penyakit bersifat menular dan terdiri dari 3 fase. Kesimpulan dari materi ini adalah ada banyak virus yang dapat menyerang organ tubuh kita melalui berbagai tempat. Jagalah kesehatan tubuh, pola makan dan tidur yang cukup karena harus betul-betul menjaga kebugaran tubuh kita agar selalu sehat dan selalu bugar. Oke, saya akan melanjutkan materi yang keempat. Materi yang ketiga tentang infeksi oleh bakteri anatomi. Untuk definisinya, bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik atau tidak memiliki selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak berlokalisasi dalam tempat khusus dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA, bakteri tidak mempunyai introm atau hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang terbentuk kecil dari sirkuler. Untuk jenis-jenis infeksi, bakteri terbentuk ada batang atau bacillus. Bentuk bacillus dapat dibedakan atas bacil tunggal atau monobacil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal, misalnya Salmonella typhi. Penyebab penyakit
tifus. Diplobacil yaitu bakteri terbentuk batang yang bergandengan dua-dua. Streptobacil yaitu bakteri terbentuk batang yang bergandengan dua-dua juga. Sama seperti bentuk batang, bakteri dalam bentuk bulat atau kokus juga dapat ditemukan dalam keadaan tunggal berpasangan, membentuk rantai, atau membentuk gumpulan seperti buah anggur. Bakteri yang berbentuk spiral dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, koma atau vibrio, adalah bakteri yang bentuknya melengkung setengah lingkaran atau kurang. Contohnya bakteri dengan bentuk ini adalah Vibrio koma alias bakteri penyebab penyakit kolera. Spiral adalah bakteri yang bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya bakteri dengan bentuk ini adalah Spirillum minor atau bakteri penyebab demam pada manusia yang menjadikan gigitan tikus dan hewan pengarat lainnya sebagai medium atau perantara. Spiroseta adalah bakteri yang bentuknya berupa spiral dengan tekstur halus dan lentur. Contohnya, bakteri dengan bentuk ini adalah Treponema pallidum alias bakteri penyebab penyakit sifilis. Penyakit akibat infeksi bakteri anatomi. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain, yang pertama adalah antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Yang kedua ada penyakit Lyme yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi. Yang ketiga ada demam Q yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii. Yang keempat ada demam reumatik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tipe A. Yang kelima ada demam tifoid dan demam paratifoid yang disebabkan oleh Salmonella tipi atau Salmonella paratipi. Lanjut, yang seterusnya itu ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang seterusnya lagi itu ada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia atau Mycoplasma pneumonia. Terus ada vaginosis yang disebabkan oleh bakteri anaerobes. Terus ada penyakit meningitis yang dapat disebabkan oleh beragam bakteri, diantaranya Streptococcus tipe B, Neisseria meningitidis, dan Listeria monitogenes. Terus ada penyakit gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Untuk penularan bakteri, yang pertama itu ada penularan bakteri secara langsung. Penularan bakteri dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi bersin, batuk, ciuman, atau berhubungan seksual. Ibu hamil juga dapat menularkan bakteri ke anak yang tengah dikandung melalui plasenta atau kontak dengan jalan lahir saat persalinan. Secara tidak langsung, bakteri dapat tertinggal pada benda-benda sekitar seperti handuk, meja, hingga gagang pintu. Bakteri terdapat pada benda tersebut dapat berpindah ketika benda tersebut disentuh orang lain melalui gigitan hewan, misalnya pada penyakit Lyme yang ditularkan oleh gigitan kutu.
Sekian materi yang saya bawakan, walaupun tidak tidak ada sedikit kesalahan, mohon maaf karena saya juga baru belajar tentang materi ini. Dan di akhir video ini saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.